Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas mengenai tragedi yang sedang hangat diperbincangkan di Amerika Serikat sampai Presiden Amerika Serikat Donald Trump diungsikan ke dalam bunker. Hal tersebut buntut dari kematian George Floyd oleh polisi Minneapolis, Amerika Serikat. Nah, saya akan bahas mengenai 5 fakta kasus Floyd dari segi sosok korban, rekam jejak tersangka Derek Chauvin, dan kerusuhan yang hampir terjadi di seluruh Amerika Serikat. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, nama George Floyd sedang jadi pusat perhatian masyarakat dunia. Nama Floyd jadi viral setelah menerima perlakuan rasisme dari polisi di Minneapolis, Amerika Serikat. Ia meninggal dunia karena kehabisan nafas setelah disekap dengan lutut oleh Chauvin. Penyekapan Floyd sendiri telah terekam dalam bentuk video. Karena rekamannya ini, kasus Floyd jadi viral di media sosial dan diperbincangkan banyak orang. Floyd sendiri dikenal sebagai sosok yang penyayang, baik hati, dan peduli terhadap sesama. Sementara Chauvin, polisi yang membunuh Floyd, memiliki rekam jejak yang kurang baik. Kerusuhan pun pecah setelah video Floyd menyebar di internet. Hampir di seluruh daerah di Amerika Serikat terjadi kerusuhan. Mengutip dari berbagai sumber, ada 5 fakta tentang kasus George Floyd. Pertama, kronologi. George Floyd tewas setelah tidak bisa bernafas, kepalanya diinjak oleh seorang petugas kepolisian Minneapolis, Amerika Serikat. Aksi itu dilakukan saat 4 polisi melakukan persiapan penangkapan Floyd. Saat ini pihak ketiga yang mengajukan tuntutan lantaran mendapatkan laporan bahwa ia terlibat dalam kasus pemalsuan uang. Namun, ada juga yang menyebutkan jika Floyd menggunakan kupon kadaluarsa. Terlihat jelas dalam video, Floyd tidak melawan saat diciduk oleh polisi. Sampai polisi memanggil polisi lainnya bernama Chauvin dan melakukan hal yang tak terduga, yaitu menginjak kepala Floyd hingga akhirnya Floyd tewas setelah lehernya diinjak oleh Chauvin selama 7 menit. Ia merintih untuk dilepaskan injakannya karena kesulitan untuk bernafas. I can't breathe. Namun, rintihan Floyd tidak digubris oleh Chauvin. Bahkan hingga ambulans tiba, masih menindih lehernya. Warga yang ada di luar pun meminta polisi untuk tidak melakukan tindakannya yang keras tersebut, namun tidak dihiraukan oleh polisi. Yang kedua, para pelaku ditindak tegas. Dikutip dari Tribun News, Jumat 29 Mei 2020, juru bicara kepolisian Minneapolis, Garrett Parton, mengatakan 4 polisi tersebut telah diberhentikan sebagai polisi. Sementara itu, Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, mengatakan mendukung penuh sikap dari kepolisian Minneapolis, Medaria Arradondo. Apa yang dilakukan Chauvin bertentangan dengan peraturan yang ada. Pengacara hak-hak sipil Benjamin Crump mengatakan dia telah mewakili keluarga George Floyd dan akan memperjuangkan proses keadilan. Yang ketiga, aksi hampir terjadi di seluruh Amerika Serikat. Walhasil, aksi demonstrasi pun terjadi di mana-mana. Dalam pidatonya, Raja Bernice, putri bungsu Martin Luther King Jr., memohon orang-orang memberhentikan aksi setelah lebih dari 1.000 demonstran memblokade lalu lintas dan jalan raya antar negara bagian. Demonstrasi pun merusak kantor media CNN dan 1 mobil polisi dibakar oleh para demonstran. Polisi mencoba membubarkan massa, tetapi para demonstran terus melemparkan botol ke para petugas kepolisian. Di Denver, terjadi demonstrasi hari kedua dengan massa dari pusat kota meminta keadilan bagi Floyd. Pada Kamis malam, polisi Denver menembakkan gas dan peluru karet untuk membubarkan massa. Ada 13 penangkapan terkait aksi tersebut. Kerusuhan lalu meluas ke Interstate dekat pusat kota. Setelah semalam suntuk terjadi kericuhan dan 7 orang tertembak, polisi di kota Kentucky bersiap-siap menghadapi lebih banyak demonstran. Sementara itu, dilansir dari CBS News, kerumunan massa banyak turun di sepanjang jalan New York City pada Jumat 29 Mei. Beberapa pengunjuk rasa ditangkap di Foley Square dan di jembatan Brooklyn karena mengganggu lalu lintas. Wali kota New York City, Bill de Blasio, mengirimkan pesan kepada para pengunjuk rasa, memohon agar mereka memprotes dengan damai, serta berhati-hati dengan adanya wabah COVID-19, dan tetap melakukan social distancing juga menjaga kebersihan. Sementara itu, para demonstran yang terdiri dari para aktivis di San Jose juga melakukan protes atas kematian George Floyd. Mereka menutup jalan raya di 2 arah lebih dari 1 jam. Sekitar 100 pengunjuk rasa memblokade semua ruas jalan di jalan raya dekat akses bebas masuk Jalan Santa Clara sekitar pukul 3 sore. Beberapa kendaraan tampak sulit untuk melewati jalan dan menyebabkan banyak kemacetan di daerah tersebut. Keempat, kita akan membahas mengenai sosok George Floyd. Kenapa sih sosok ini banyak dibela? Floyd dikenal sebagai sosok yang penyayang dan baik di mata teman-temannya.
ia bekerja di sebuah restoran dan sering membantu temannya ketika dalam kesulitan. Juga George Floyd adalah ras kulit hitam yang menduduki Amerika Serikat dan juga menerima tindakan rasisme dari kulit putih. Floyd yang merupakan penduduk asli Houston, besar di sana dan lulus dari sekolah menengah Jack Yates, tempat ia bermain sepak bola. Dia pindah ke Minnesota untuk bekerja. Floyd bekerja di divisi keamanan di Konga Latin Bistro, Minneapolis selama 5 tahun. Kemudian yang kelima, rekam jejak tersangka Chauvin. Dikutip dari Kompas.com pada 30 Mei 2020, Chauvin banyak terlibat dalam kasus kematian dan penembakan sebelumnya. Pada tahun 2006, laporan kasus penikaman, menurut laporan kelompok aktivis komunitas Minnesota United Against Police Brutality tahun 2016, pria bernama Wayne Reyes yang mencurigai menikam pacar dan seorang tamu. 6 polisi mencegatnya lalu menembakkan dan Wayne terbunuh seketika. Tembak oleh polisi bernama Chauvin. Tahun 2006 dan 2011 pun, dengan kejadian yang sama, Chauvin melakukan penembakan terhadap korbannya. Dari kejadian-kejadian tersebut, kepolisian Minneapolis menyimpulkan bahwa Chauvin telah menjadi subjek dari beberapa keluhan di internal kepolisian. Banyak yang melaporkan Chauvin atas tindakannya tersebut. Tapi ada sisi lain yang ingin saya bahas perihal kejadian ini. Karena menjadi pertanyaan besar, mengapa negara dengan demokrasi terbesar kedua di dunia ini bisa terjadi hal yang demikian begitu. Berarti apakah ada yang salah dengan demokrasinya atau demokrasinya sedang tidak baik-baik saja atau seperti apa? Karena kuat di alam bawah sadar mereka, Amerika adalah sebagai melting pot, Amerika sebagai negara imigran, tempat bertemunya kultur yang berbeda. Karena penduduk asli Amerika adalah suku Indian yang hanya sedikit sekali menjadi penduduk asli Amerika sekarang. Kemudian berdatangan para imigran dan menetap di Amerika Serikat yang itu bukan suku asli dari Amerika. Dan belakangan ini, imigran yang memasuki Amerika kebanyakan bukan dari kulit putih, bukan dari Indian, tapi adalah yang berkulit hitam. Dan ini menciptakan kecemasan yang berlebih di orang berkulit putih. Nah, ada hikmah yang bisa kita petik dalam kasus ini, bahwa kita harus mengambil pelajaran untuk bangsa Indonesia yang usia demokrasinya baru 22 tahun, dan jangan sampai terjadi reformasi jilid 2 setelah gelombang massa pada tahun 1998. Dan terakhir, pemimpin harus hadir untuk bisa menenangkan di situasi kondisi kerusuhan yang terjadi. Bukan malah memprovokasi dan juga membuat keadaan menjadi lebih kacau. Pemimpin hadir untuk menjadi penengah dan juga menjadi penenang bagi masyarakat yang sedang terjadi kerusuhan. Segitu aja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga tidak memuaskan sehingga teman-teman bisa mencari referensi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.